Sahabat petunjuk Al-Quran, sejenak, mari kita berhenti dari hiruk-pikuk dunia yang tak pernah benar-benar selesai. Tarik napas perlahan dan biarkan hatimu duduk tenang, seolah semua urusan sedang dilepaskan dari genggaman. Pernahkah engkau merasa bahwa hidup ini seperti berjalan sendiri? Seakan-akan semua pilihan adalah milikmu, semua keberhasilan adalah hasil usahamu, dan semua kegagalan adalah beban yang harus kau tanggung sendiri? Namun diam-diam, ada satu bisikan halus yang sering kita abaikan, bahwa mungkin sejak awal kita tidak pernah benar-benar memegang kendali, bahwa di balik setiap langkah yang kita kira milik kita, ada kehendak yang jauh lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih luas dari apapun yang mampu kita pahami. Kita hidup dalam dunia yang membisikkan bahwa aku adalah pelaku, aku yang memilih, aku yang menentukan. Dan tanpa sadar, ego kita tumbuh seperti bayangan yang semakin pekat ketika cahaya mulai redup. Kita merasa kuat ketika berhasil, merasa hancur ketika gagal. Padahal, dalam kedalaman ilmu makrifat, ada satu kalimat yang perlahan meluruhkan semua itu. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, kecuali dari Allah. Bukan sekedar ucapan, tapi sebuah pintu menuju pemahaman bahwa diri ini pada hakikatnya hanyalah bayangan dari cahayanya, hanyalah tempat singgah dari tajalli sifat-sifatnya. Segala kejadian yang kita alami, yang kita sukai, yang kita tangisi, yang kita perjuangkan, semuanya bukanlah berdiri sendiri, bukan pula semata-mata hasil dari usaha kita yang terbatas, melainkan sebuah aliran yang berasal dari samudra hakikat, yang tak bertepi, yang tak tersentuh oleh pikiran. Kita hanyalah seperti daun yang terbawa arus, bukan untuk pasrah tanpa arah, tapi untuk menyadari bahwa arus itu bukan milik kita, bahwa arah itu telah ditentukan oleh Sang Kekasih yang Maha Mengetahui. Dan dalam kesadaran itu, perlahan hati menjadi lembut, tidak lagi keras menuntut dunia. Bayangkan sebuah cermin yang seharusnya memantulkan cahaya dengan jernih, namun tertutup oleh debu yang tebal. Debu itu adalah ego kita, rasa aku bisa, rasa aku hebat, rasa aku yang mengatur hidupku. Padahal cahaya itu tidak pernah hilang, ia tetap ada, ia tetap bersinar. Hanya saja kita tidak mampu melihatnya. Ketika debu itu mulai dibersihkan, sedikit demi sedikit, melalui kesadaran, melalui zikir, melalui kerendahan hati, maka cahaya itu akan tampak kembali. Dan saat itulah kita mulai menyadari bahwa sejak awal cahaya itu bukan milik kita, melainkan nurullah yang memancar melalui diri yang fana ini. Sahabat petunjuk Al-Quran, memahami hakikat segala kejadian bukan berarti kita berhenti berusaha, bukan berarti kita meninggalkan syariat yang telah menjadi jalan kita. Justru disitulah letak keindahannya. Kita tetap berusaha, tetap berdoa, tetap berjalan, namun hati kita tidak lagi bergantung pada diri, tidak lagi merasa menjadi pusat dari segala sesuatu, karena kita telah mulai mengenal bahwa setiap langkah kita adalah langkah yang digerakkan, setiap keinginan kita adalah kehendak yang dititipkan, dan setiap kejadian adalah panggilan halus dari Sang Kekasih yang mengajak kita kembali, pulang kepadanya. Sahabat petunjuk Al-Quran, dalam perjalanan mengenal hakikat segala kejadian, ada satu lapisan yang seringkali paling sulit ditembus, bukan dunia, bukan keadaan, tapi diri kita sendiri. Ego yang halus, yang tidak selalu tampak sebagai kesombongan. Kadang ia hadir sebagai rasa benar, sebagai keyakinan bahwa kita tahu apa yang terbaik, sebagai keinginan untuk mengatur jalan hidup sesuai dengan kehendak kita. Dan tanpa kita sadari, justru disitulah hijab paling tebal terbentang. Karena selama aku masih berdiri tegak di dalam hati, maka cahaya tidak akan sepenuhnya terlihat. Ego tidak selalu berteriak, seringkali ia berbisik pelan, mengatakan bahwa kita harus berhasil agar bernilai, bahwa kita harus diakui agar bermakna, bahwa kita harus kuat agar tidak terlihat lemah. Padahal,
Dalam kelembutan jalan makrifat, ada satu rahasia yang terbalik, bahwa nilai kita bukan karena apa yang kita capai, tapi karena siapa yang kita sandarkan. Bahwa makna hidup bukan pada seberapa jauh kita melangkah, tapi seberapa dalam kita mengenal sang penggerak langkah itu sendiri. Dan ketika hati mulai memahami ini, perlahan ambisi yang keras mulai mencair, berubah menjadi ketenangan yang tidak lagi menuntut dunia, selalu sesuai keinginan. Seringkali kita bertanya, mengapa terjadi ini? Mengapa harus aku? Mengapa jalannya tidak seperti yang aku rencanakan? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena kita masih melihat diri sebagai pusat kejadian, seolah-olah hidup ini berputar di sekitar kita. Padahal jika kita berani diam lebih dalam, kita akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda, bahwa setiap kejadian, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, membawa pesan, membawa sentuhan halus dari Sang Kekasih yang sedang menuntun kita keluar dari ilusi aku menuju kesadaran Dia. Di titik inilah, kalimat la haula wala quwata illah tidak lagi hanya terdengar di lisan, tapi mulai hidup di dalam dada, terasa sebagai getaran yang menenangkan, seolah mengatakan, engkau tidak sendiri, engkau tidak memikul ini sendirian, bahkan engkau tidak benar-benar menggerakkan dirimu sendiri. Dan ketika kalimat itu mulai meresap, perlahan beban hidup yang terasa berat berubah menjadi ringan, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hati tidak lagi memaksakan diri untuk menjadi pengendali dari segala sesuatu. Namun sahabat, di tengah pemahaman ini, kita tidak pernah diajarkan untuk meninggalkan usaha, tidak pula untuk berpaling dari syariat. Karena syariat adalah bentuk cinta kita yang nyata, adalah langkah kaki kita di bumi. Sementara hakikat adalah kesadaran hati kita di langit. Keduanya tidak terpisah, seperti tubuh dan ruh. Kita tetap sholat, tetap berikhtiar, tetap menjaga akhlak. Namun, di dalam hati, kita mulai belajar melepaskan rasa memiliki, melepaskan rasa mengatur, dan perlahan, kita hanya menjadi hamba yang berjalan dalam bimbingan yang tidak terlihat, namun selalu ada, selalu dekat, bahkan lebih dekat dari diri kita sendiri. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika ego mulai melemah, ketika hati tidak lagi bersandar penuh pada diri, maka perlahan kita akan memasuki sebuah ruang yang sangat sunyi, ruang yang tidak bising oleh keinginan, tidak penuh oleh tuntutan, dan di sanalah sesuatu yang selama ini tersembunyi mulai terasa. Sebuah kehadiran yang lembut, yang tidak terlihat, namun begitu nyata, seakan-akan selama ini dia selalu ada, hanya saja kita terlalu sibuk dengan diri sendiri hingga tidak sempat merasakannya. Dan dalam keheningan itu, hati mulai bergetar dengan cara yang berbeda. Bukan karena dunia, tapi karena kedekatan yang tak terucapkan. Di tahap ini, kita mulai mengenal apa yang disebut sebagai fana, bukan hilangnya tubuh, bukan lenyapnya kehidupan, tapi luluhnya rasa aku, memudarnya keyakinan bahwa diri ini memiliki kuasa. Dan ketika itu terjadi, kita tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian kejadian yang acak, melainkan sebagai aliran cahaya, sebagai tajalli dari sifat-sifat Allah yang terus-menerus tampak dalam berbagai bentuk, dalam senang, dalam sedih, dalam kehilangan, bahkan dalam harapan yang tertunda. Semua adalah wajah-wajah dari kehendaknya yang sedang menampakkan diri. Namun, perjalanan ini bukan tanpa ujian, karena di saat ego mulai runtuh, seringkali muncul rasa kosong, seolah-olah kita kehilangan pegangan, tidak lagi yakin pada diri, tidak lagi bisa bersandar pada rencana. Dan disinilah banyak orang kembali mundur, kembali menggenggam ego, karena merasa takut dengan kehampaan itu. Padahal, jika kita bertahan, jika kita tetap bersandar pada zikir, pada kesadaran akan la haula wala quwata illa billah, maka kita akan menyadari bahwa kekosongan itu bukan kehampaan, melainkan ruang bagi cahaya untuk masuk, ruang bagi nurullah untuk memenuhi hati yang telah ditinggalkan oleh aku. Seperti setetes air yang selama ini merasa dirinya terpisah, merasa memiliki bentuk, memiliki batas, merasa aku adalah aku. Namun ketika ia jatuh ke dalam samudera, ia tidak lagi menemukan dirinya sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Bukan berarti ia hilang, tapi ia menjadi luas, menjadi bagian dari sesuatu yang tak terbatas. Ia tidak lagi berkata, ini aku, tapi ia menjadi samudera itu sendiri. Begitu pula diri kita, ketika ego dilepaskan, kita tidak menjadi lemah.
justru kita menyatu dalam keluasan kehendak-Nya, dalam samudera hakikat yang tidak terjangkau oleh pikiran. Sahabat petunjuk Al-Quran, di titik ini, kita mulai melihat kehidupan dengan cara yang sangat berbeda, tidak lagi mudah menghakimi, tidak lagi cepat menyalahkan, karena kita mulai memahami bahwa setiap manusia berjalan dalam takdirnya masing-masing, setiap hati sedang diproses dengan cara yang unik, dan kita pun menjadi lebih lembut, lebih tenang, bukan karena kita sudah sempurna, tapi karena kita mulai mengenal bahwa semua ini bukan tentang kita, melainkan tentang Dia, Sang Kekasih, yang sedang memperlihatkan dirinya melalui segala kejadian, dan kita hanyalah tempat lewatnya cahaya itu. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika hati mulai terbiasa dengan keheningan, ketika ego tidak lagi mendominasi setiap rasa, maka perlahan pandangan kita terhadap dunia pun berubah. Yang dahulu kita lihat sebagai kebetulan, kini terasa sebagai panggilan. Yang dahulu kita anggap sebagai masalah, kini perlahan tampak sebagai bentuk perhatian. Dan dalam setiap kejadian, sekecil apapun itu, hati mulai merasakan kehadiran Sang Kekasih, bukan dengan mata, bukan dengan logika, tapi dengan rasa yang halus, yang tidak bisa dijelaskan, namun sangat nyata. Kita mulai menyadari bahwa tidak ada satupun yang benar-benar terjadi secara sia-sia. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap kegagalan, bahkan setiap luka, semuanya adalah cara Allah berbicara, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kejadian. Dan ketika hati sudah mulai mengenal bahasa ini, maka hidup tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai perjalanan pulang, perjalanan untuk mengenal Dia lebih dalam, lebih dekat, melalui setiap detik yang kita lalui. Namun sahabat, di tengah keindahan ini, kita tetap berpijak pada syariat, karena tanpa syariat, kita akan tersesat dalam rasa. Kita tetap menjaga sholat, tetap menundukkan diri, tetap mengikuti tuntunan, karena justru melalui itulah hati kita dijaga agar tetap jernih, agar tidak tertipu oleh perasaan yang tidak terarah. Hakikat tanpa syariat adalah ilusi, dan syariat tanpa hakikat adalah kering. Maka keduanya harus berjalan seiring, seperti dua sayap yang membawa kita terbang menuju kedekatan dengannya. Bayangkan sebuah lampu yang menyala terang di dalam ruangan. Banyak orang melihat cahaya itu, tapi mereka hanya memperhatikan lampunya, bentuknya, warnanya, keindahannya, tanpa menyadari bahwa yang membuatnya bercahaya adalah listrik yang tidak terlihat. Begitu pula kehidupan ini, kita sering terfokus pada bentuk kejadian, pada siapa pelakunya, pada bagaimana hasilnya. Namun kita lupa bahwa di balik semua itu ada aliran yang tidak terlihat. Ada tajalli dari sifat-sifat Allah yang menghidupkan semuanya. Dan ketika kita mulai melihat listrik itu, maka kita tidak lagi terjebak pada bentuk. Kita mulai melihat sumber. Sahabat petunjuk Al-Quran, di tahap ini hati menjadi lebih damai. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kita tidak lagi melawan apa yang telah ditetapkan. Kita tidak lagi memaksa dunia untuk sesuai dengan keinginan kita. Kita mulai menerima, bukan dengan pasrah yang lemah, tapi dengan kesadaran yang dalam bahwa semua ini sedang diatur, sedang diarahkan oleh Zat yang Maha mengetahui apa yang terbaik. Dan dalam penerimaan itu lahirlah akhlak yang lembut, kesabaran yang tulus, dan cinta yang tidak lagi bergantung pada keadaan, karena hati telah menemukan sandaran sejatinya, yaitu Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah kita berjalan melewati kesadaran demi kesadaran, dari mengenal keterbatasan diri hingga mulai merasakan hadirnya Sang Kekasih di balik setiap kejadian, maka perlahan kita akan sampai pada satu titik yang sangat lembut, yaitu saat hati tidak lagi ingin menjadi apa-apa, tidak lagi sibuk mengejar pengakuan, tidak lagi haus akan pembuktian. Hati hanya ingin satu hal, menjadi hamba yang tenang dalam genggamannya, yang ridho dalam setiap ketetapannya, dan yang cukup dengan kehadirannya, meski dunia tidak selalu memberikan apa yang diinginkan. Di titik ini, hidup tidak lagi terasa sebagai perlombaan, tidak lagi sebagai beban yang harus dimenangkan, tapi sebagai amanah yang dijalani dengan penuh kesadaran.
Kita tetap bekerja, tetap berusaha, tetap melangkah, namun tidak lagi dengan kegelisahan yang berlebihan, karena hati sudah mulai memahami bahwa hasil bukan milik kita, bahwa arah bukan sepenuhnya di tangan kita, dan bahwa setiap yang sampai ataupun yang tertunda, semuanya telah diukur dengan kasih sayang yang tidak selalu kita pahami. Dan anehnya, justru ketika kita tidak lagi mengejar dunia dengan keras, hati menjadi lebih lapang, lebih mudah bersyukur, bahkan dalam hal-hal kecil yang dulu sering kita abaikan. Kita mulai merasakan nikmat dalam kesederhanaan, menemukan kedamaian dalam keheningan, dan melihat keindahan dalam hal-hal yang sebelumnya tampak biasa. Karena sebenarnya yang berubah bukan dunia, tapi cara kita melihat, cara kita merasakan, cara kita menyadari bahwa semua ini adalah pancaran dari cahayanya. Namun perjalanan ini tetap membutuhkan penjagaan, karena ego tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menjadi lebih halus, lebih tersembunyi, kadang muncul dalam bentuk merasa sudah sampai, merasa lebih faham, merasa lebih dekat. Dan jika kita lengah, maka tanpa sadar kita kembali terjatuh pada ilusi yang sama. Oleh karena itu, kerendahan hati harus terus dijaga, zikir harus terus dihidupkan, dan kesadaran bahwa kita ini fana harus terus dipeluk, agar hati tetap bersih, tetap lembut, tetap terbuka bagi tajalli yang terus mengalir. Sahabat petunjuk Al-Quran, menjadi hamba bukanlah sesuatu yang rendah. Justru disitulah kemuliaan sejati. Ketika kita tidak lagi berdiri atas nama diri, tapi hidup dalam kehendaknya. Ketika kita tidak lagi merasa memiliki, tapi dipercaya untuk menjalani. Dan ketika kita tidak lagi mencari cahaya di luar, tapi menyadari bahwa cahaya itu telah ada, menyinari dari dalam, sebagai nurullah yang lembut, yang tenang, yang selalu mengajak kita kembali kepada asal, kepada Sang Kekasih yang tidak pernah jauh. Bahkan sejak awal, Dia selalu ada. Hanya saja kita yang baru belajar untuk merasakannya. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika hati telah belajar menjadi hamba, maka perjalanan tidak berhenti. Justru ia semakin dalam, semakin sunyi, seperti seseorang yang perlahan berjalan memasuki samudra. Pada awalnya hanya menyentuh permukaan, lalu semakin lama ia tenggelam dalam kedalaman yang tidak lagi bisa diukur. Dan di sanalah kita mulai merasakan bahwa mengenal Allah bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan, bukan sesuatu yang bisa dituntaskan, karena Dia adalah samudra tanpa tepi, dan kita hanyalah setetes yang terus belajar untuk larut. Semakin dalam kita melangkah, semakin kita menyadari betapa sedikitnya yang kita tahu, betapa terbatasnya pemahaman kita, dan betapa luasnya rahasia yang belum tersingkap. Dahulu kita mungkin merasa sudah mengerti, sudah memahami. Namun kini, hati justru dipenuhi oleh rasa tidak tahu. Dan anehnya, ketidaktahuan itu bukan lagi menakutkan, tapi menenangkan. Karena disitulah kita berhenti mengandalkan diri dan mulai sepenuhnya bersandar kepada Sang Maha Mengetahui. Di dalam kedalaman ini, zikir tidak lagi sekedar ucapan. Ia menjadi nafas, menjadi aliran yang hidup dalam dada. La haula wala quwata illa billah terasa bukan hanya sebagai kalimat, tapi sebagai kenyataan bahwa setiap gerak, setiap diam, setiap detak jantung, semuanya berada dalam genggamannya. Dan ketika kesadaran ini mengakar, maka kita tidak lagi mudah goyah, tidak lagi mudah panik, karena kita tahu bahwa tidak ada satupun yang keluar dari kehendaknya. Seperti seseorang yang berenang di lautan luas, jika ia terus mengandalkan kekuatan tangannya sendiri, ia akan lelah, ia akan panik, bahkan bisa tenggelam. Namun ketika ia belajar untuk mengapung, untuk mempercayakan dirinya pada air yang menopangnya, maka ia akan merasakan ketenangan. Ia tidak lagi melawan, tapi menyatu dengan aliran. Begitu pula hidup ini. Selama kita terus memaksakan ego untuk mengendalikan segalanya, kita akan lelah. Namun ketika kita belajar menyerahkan, bukan menyerah tanpa usaha, tapi berserah dalam kesadaran,
maka hidup menjadi lebih ringan, lebih damai. Sahabat petunjuk Al-Quran, di titik ini, kita mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi seseorang yang istimewa, bukan tentang mencapai makam tertentu, tapi tentang terus meluruhkan diri, terus melembutkan hati, terus membersihkan cermin batin, agar cahaya itu dapat memancar tanpa terhalang. Dan setiap hari, setiap kejadian, menjadi kesempatan untuk kembali kepada kesadaran bahwa kita ini tiada, dan hanya Dia yang ada. Sahabat petunjuk Al-Quran, perlahan kita sampai di ujung dari rangkaian kata-kata ini. Namun sesungguhnya, perjalanan ini tidak pernah benar-benar berakhir, karena yang kita bicarakan bukanlah sekedar pengetahuan, melainkan sebuah kesadaran, sebuah rasa yang hidup di dalam hati, yang akan terus tumbuh, terus berubah, seiring dengan bagaimana kita memandang diri, memandang hidup, dan memandang Allah dalam setiap kejadian. Mungkin sejak awal hingga saat ini, ada bagian dari dirimu yang mulai melelahkan diri untuk terus menjadi aku, mulai lelah memikul beban yang sebenarnya tidak perlu dipikul, mulai lelah mengatur sesuatu yang sejak awal bukan dalam genggamanmu. Dan di titik kelelahan itulah, seringkali pintu kesadaran mulai terbuka, bahwa ternyata selama ini kita hanya diminta untuk berjalan, bukan untuk menguasai jalan itu. Hakikat segala kejadian kini tidak lagi terdengar asing, tidak lagi terasa jauh. Ia hadir sebagai bisikan lembut dalam setiap peristiwa, dalam setiap rasa, dalam setiap detik yang kita jalani. Ketika sesuatu datang menghampiri hidupmu, itu bukan kebetulan. Ketika sesuatu pergi meninggalkanmu, itu pun bukan kehilangan yang sia-sia. Semuanya adalah bagian dari cara Allah mendidik hati, membentuk jiwa, dan mengajakmu kembali mengenalnya. Lebih dalam, lebih jujur, lebih tulus. Dan jika hari ini engkau masih bertanya mengapa ini terjadi, mungkin perlahan pertanyaan itu bisa berubah. Bukan lagi mengapa, tapi apa yang ingin Allah tunjukkan kepadaku melalui ini. Dan disitulah pintu ketenangan mulai terbuka. Sahabat, hidup ini tidak pernah meminta kita untuk menjadi sempurna. Tidak pula meminta kita untuk selalu kuat. Kita hanya diminta untuk kembali. Setiap kali kita lupa, untuk kembali. Setiap kali kita jatuh, untuk kembali. Setiap kali hati kita mulai menjauh. Dan dalam setiap kembalinya kita itu, Allah tidak pernah menolak, tidak pernah bosan, tidak pernah berkata terlambat. Karena Dia adalah Sang Kekasih yang justru menunggu kepulangan kita. Bahkan ketika kita sedang jauh, bahkan ketika kita sedang tenggelam dalam dunia. Dan dalam kesadaran ini, hati mulai merasa aman. Tidak lagi takut dengan masa depan, tidak lagi terlalu terikat dengan masa lalu. Karena kita tahu, selama kita kembali, kita tidak akan pernah benar-benar tersesat. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui setiap getaran hati kami. Engkau yang melihat setiap air mata yang jatuh tanpa suara. Jika selama ini kami terlalu sibuk dengan dunia hingga melupakan-Mu, maka ampuni kami. Jika hati kami sering keras, sering lalai, sering merasa mampu tanpa-Mu, maka lembutkanlah hati kami dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ajarkan kami untuk memahami hidup ini dengan cara yang Engkau ridhoi. Ajarkan kami untuk melihat setiap kejadian sebagai bagian dari rencana-Mu, bukan sebagai beban yang harus kami lawan. Jadikan kami hamba yang tenang dalam takdir-Mu, yang sabar dalam ujian-Mu, dan yang bersyukur dalam setiap nikmat yang Engkau titipkan. Ya Allah, jangan Engkau serahkan kami kepada diri kami sendiri, walau hanya sekejap, karena kami lemah, kami fana, kami tiada. Dan hanya Engkau yang maha ada, yang maha mengatur, yang maha menjaga. Tuntunlah kami, hingga pada akhirnya kami kembali kepadamu, dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang tenang, dan dengan cinta yang utuh. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika dalam perjalanan ini ada satu kalimat yang menetap di hatimu, ada satu rasa yang membuatmu lebih tenang, atau bahkan membuatmu merasa lebih dekat dengan Allah,
maka jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Tuliskan apa yang kamu rasakan di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Dan jika kamu merasa bahwa renungan ini bisa menjadi jalan bagi orang lain untuk kembali, maka bagikanlah. Karena bisa jadi, melalui perantara kecil ini, Allah membuka hati seseorang yang selama ini sedang mencari jalan pulang. Dan jika kamu ingin terus ditemani dalam perjalanan yang sunyi namun penuh makna ini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan bergabung bersama kami dengan menekan tombol subscribe di channel Petunjuk Al-Quran, agar kita bisa terus berjalan bersama, mengingat, merenung, dan perlahan kembali kepada Dia, Sang Kekasih yang tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menunggu dengan cintanya yang tak berbatas untuk kita pulang.